13 etika di tempat kerja. Untuk memperlancar kinerja sehari-hari, setiap karyawan haruslah menaati etika yang berlaku di kantor. Seperti apa etika yang dimaksud? Berikut ulasan yang disampaikan pada Teresia Puspayanti. Pahami aturan tak tertulis di tempat kerja. Selain peraturan yang sudah baku, ada sejumlah aturan tak tertulis atau etika yang juga membantu interaksi sehari-hari di tempat kerja berjalan mulus. Meski tak tertulis, etika ini merupakan faktor yang berpengaruh pada prestasi kerja Anda. Bukanlah kalau merasa nyaman dengan rekan-rekan kerja, merasa betah hingga menganggap kantor sebagai rumah kedua. Tanpa disadari, kita akan senantiasa terpacu untuk menunjukkan kinerja terbaik. Dengan memahami dan mengaplikasikan etika, kita juga pasti akan lebih diterima di lingkungan. Tepat waktu. Selalu mengupayakan segalanya tepat waktu sangatlah penting. Kebiasaan baik ini menunjukkan bahwa kita menghargai waktu para kolega dan pada gilirannya mereka pun akan menghargai kita. Pepatah yang tepat untuk diingat, waktu tidak akan pernah menunggu siapapun. Jadi, jangan pernah sekalipun terlambat datang ataupun menyelesaikan tenggat kerja. Kenakan busana kerja yang pantas. Kebanyakan perusahaan umumnya sudah menetapkan kode berbusana yang wajib dipatuhi. Ada beberapa jenis pekerjaan yang membebaskan karyawan dalam berpakaian, tapi tetaplah berbusana yang pantas. Ingat, kantor bukan ajang pesta tempat orang memamerkan koleksi mahal. Sesuaikan juga dengan acara dan situasi. Jika ada janji bertemu klien, pilih busana formal agar citra perusahaan tetap terjaga. Menjauh dari gosip. Kebiasaan bergosip di kantor bisa mengusik kerja, bahkan mengancam perjalanan karir. Dengan menghindari gosip, pikiran kita tidak akan terganggu oleh hal-hal remeh yang biasanya tidak penting. Lagi pula, kita tak ingin orang lain bergosip tentang diri kita sendiri, bukan? Jika ingin berkomentar, sebaiknya berilah yang mengandung muatan positif. Selalu mintalah izin saat meminjam. Sedekat atau seakrab apapun relasi dengan rekan kerja, tetaplah meminta izin saat ingin meminjam sesuatu. Perilaku ini menyiratkan kita orang menghargai orang lain dengan segala kepemilikannya. Bertutur sopan dan selalu ucapkan terima kasih. Tutur yang santun dan kata-kata manis pasti akan mengakrabkan suasana kerja sekaligus menjaga semangat kerja. Tumbuhkan kebiasaan baik ini dan mulailah dari diri sendiri. Misalnya, saat berpapasan dengan rekan di lobi, usahakan memberi senyum dan mengangguk sopan meskipun yang bersangkutan bukanlah teman akrab. Kesantunan mewakili sikap Anda yang menghargai keberadaan mereka. Bahasa yang digunakan saat berinteraksi dengan orang lain juga berpengaruh terhadap relasi pribadi. Kata-kata kasar dan tak senonoh jelas akan melukai. Hindari pula beragam sindiran maupun lelucon yang tidak pada tempatnya. Jangan menyela pembicaraan. Melakukan kebiasaan ini hanya akan menunjukkan keegoisan Anda untuk menunjukkan pada dunia bahwa waktu dan pendapat Anda lebih penting ketimbang orang lain. Catat, tak ada rekan kerja yang bisa menerima sikap egois. Kalau rekan kerja atau bawahan sedang menerima telepon atau tengah berbincang dengan orang lain, sementara Anda ingin bertanya mengenai sesuatu, semendesak apapun, jangan pernah menginterupsi pembicaraannya. Tunggulah sejenak sampai usai bicara, atau berilah kode memintanya segera menemui Anda begitu pembicaraannya selesai. Pelankan suara. Di kantor yang mayoritas ruang karyawannya tak berpintu, hal yang paling sering dikeluhkan adalah kebisingan orang-orang di lingkungan kerjanya. Jadi, menjaga ketenangan haruslah menjadi prioritas karyawan. Saat bicara dengan rekan kerja ataupun di telepon, tak perlu berteriak atau bersuara keras, terutama bila Anda melakukan pembicaraan pribadi. Begitu juga saat melakukan penilaian kinerja yang memang membutuhkan waktu bicara agak lama. Menunjukkan sikap tak patut atau berkata dengan nada tinggi cenderung membuat orang berpancing marah. Jangan salahkan, bila orang yang bukan menjadi lawan bicara pun akan menyimpan perasaan tidak suka dan tidak nyaman berdekatan dengan Anda. Kontrol telepon seluler. Pastikan suara ponsel tak mengganggu orang lain.
Sebaiknya selama jam kerja matikan nada dering, cukup gunakan fitur getar saja. Seyogyanya, hindari pulang-pulang balik menelpon terkait urusan pribadi selama jam kerja, apalagi bila ada tugas penting yang harus diselesaikan. Lagi pula, buat apa membiarkan semua rekan kerja tahu kehidupan pribadi? Misalnya, saat tengah bertengkar dengan suami. Saat menerima telepon di HP, alangkah baiknya bila segera menuju koridor atau mencari ruang tersendiri yang memiliki pintu hingga Anda bisa melanjutkan pembicaraan secara lebih pribadi tanpa mengusik ketenangan kerja orang lain. Jangan berisik saat mendengarkan musik. Kalau mau mendengarkan alunan musik selagi bekerja, kecilkan nadanya atau kenakan headphone. Ingat, ini menyangkut selera. Jenis musik yang menurut Anda enak dinikmati bisa jadi terdengar aneh dan tak mengenakan di telinga rekan kerja. Sayangnya, tak sedikit rekan kerja yang tidak enak hati untuk langsung menegur. Nah, bila tetangga sebelah jadi ikut-ikutan menggunakan headphone, bisa jadi ia sebenarnya terusik dengan suara musik Anda. Hargai privasi orang lain. Meskipun kesempatan ada di depan mata, jangan pernah membaca fax, email, surat, ataupun layar komputer siapa saja. Ingatlah juga saat hendak mengirim email, pastikan Anda tidak menulis sesuatu yang kira-kira akan meledak jadi masalah besar jika di-forward ke sana kemari. Jangan salah, dalam dunia maya, siapapun dapat memforward email yang diterimanya. Kita harus mewaspadai hal ini. Jika seorang rekan kerja menutup pintu ruang kerjanya, janganlah mengganggu sekalipun dia kelihatan tidak sedang sibuk. Sebaiknya, kalau Anda perlu mendiskusikan sesuatu yang sifatnya sensitif dan rahasia, carilah ruang khusus. Tutup dan kuncilah agar tak ada orang lain yang ikut mendengar percakapan Anda. Hal-hal yang bersifat pribadi dan laporan kinerja karyawan bukanlah konsumsi bagi setiap telinga di tempat kerja, selain khusus untuk yang bersangkutan. Jangan jadi sumber bau. Menyantap makanan tertentu yang beraroma menyengat di meja kerja Anda, melepas alas kaki, mengenakan parfum menyengat, atau menyemprotkan penyegar udara saat jam kerja bisa mengganggu rekan kerja yang tergolong sensitif. Tak ada seorang pun yang sudi mencium bau tak sedap kendati bagi Anda mungkin sama sekali tak bermasalah. Ingat, aroma bersifat sangat personal. Jadi jangan pernah berasumsi semua orang akan menyukainya sama seperti kita. Jaga kerapian area kerja. Tak sedikit yang mengatakan kalau meja kerja yang bersih mencerminkan pikiran yang bersih dan cara kerja yang sistematis. Jadi kalau tak ingin dianggap sebagai sosok urakan atau pekerja ceroboh, jaga kerapian meja kerja. Kalau Anda ingin menambahkan sentuhan pribadi, letakkan foto diri atau keluarga maupun pernak-pernik perhiasan kecil seperlunya. Jangan habiskan semua tempat untuk memajang seluruh koleksi pernak-pernik pribadi. Selain itu, kalau jenis pekerjaan buat kita sering dipindah tugaskan, minimalkan keberadaan benda-benda dekoratif agar tak harus kalah repot setiap kali ditempatkan di pos baru. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.